Selanjutnya ada gambaran umum tahapan pembuatan peta. Jadi pada kegiatan pembuatan peta ini terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap mencari dan mendapatkan data batas administrasi. Jadi data batas administrasi Desa Taman Harjo kami dapatkan dari situs web tanaair.indonesia. Selanjutnya tahap kedua, digitasi data geospasial pada citra satelit. Pada tahapan ini yang dilakukan yaitu mengunduh data citra satelit dari Google Maps. Selanjutnya data tersebut dimasukkan atau diinputkan ke dalam aplikasi QGIS, lalu memulai digitasi data geospasial berupa data titik, garis, poligon sesuai dengan citra satelit. Tahap ketiga, melakukan survei lapangan. Jadi pada kegiatan survei lapangan, kami mengambil informasi titik lokasi sarana dan prasarana yang ada di lokasi desa. Untuk tahap keempat, membuat peta. Pada tahapan ini sudah mulai mengatur simbol dari data digitasi titik dan memasukkan peta ke dalam template layout peta. Lalu apabila peta sudah selesai, dapat diekspor dalam bentuk gambar dan nantinya dicetak. Untuk tahap yang terakhir yaitu penyerahan peta. Pada tahap yang terakhir tentunya peta sudah dicetak dan siap untuk diserahkan ke pihak desa. Selanjutnya pembuatan peta keruangan. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang gambaran umumnya. Jadi di sini merupakan implementasi dari gambaran umum yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama ada batas administrasi. Jadi yang pertama kami lakukan yaitu menginputkan data administrasi peta Indonesia. Setelah itu kami mengsegmentasi bagian desa Taman Harjo, lalu didapatkan hasilnya seperti pada gambar. Jadi yang tidak terblok putih ini merupakan desa Taman Harjo. Yang kedua, digitasi data titik, garis, dan poligon. Di sini kami memanfaatkan data raster dari Google Road untuk melakukan digitasi sarana dan prasarana yang ada di Desa Taman Harjo. Di sini kami melakukan pembagian tugas untuk digitasi data. Jadi kami membagi tugas menjadi beberapa kategori sarana dan prasarana, lalu file pekerjaannya dikumpulkan ke dalam Google Drive. Yang ketiga ada penggabukan data vektor. Jadi file yang sudah didigitasi dengan pembagian yang tadi akan disatukan menjadi file project yang utuh. Setiap file akan dibagi menjadi kategori yang lebih umum. Contohnya seperti prasarana peribadatan yang di dalamnya terdapat masjid, musola, gereja, dan pura. Selain itu, data vektor yang sudah digabungkan akan diatur dari simbol, warna, font yang sesuai dengan aturan Badan Informasi Geospasial yaitu atau BIG. Yang keempat, melakukan survei lapangan. Jadi survei lapangan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dari data raster Google Road yang sudah kami dapatkan. Apakah sudah sesuai dengan lokasi yang ditandai atau tidak. Jadi tidak semua data raster dari Google Road itu benar. Kemarin kami menemukan data dari Google Road itu ada sekolah di tengah sawah, tapi nyatanya pada saat di lokasi desa itu tidak ada. Selain itu, pada waktu survei lapangan, kami memanfaatkan aplikasi GPS Map Kamera untuk melakukan dokumentasi yang di mana hasil fotonya terdapat titik koordinat. Jadi titik koordinat lokasi itu nanti bisa diinputkan ke dalam aplikasi QGIS dan langsung tepat pada titik lokasi tersebut. Selanjutnya ada pembuatan layout peta. Jadi setelah semua komponen dalam peta sudah terpenuhi dan semuanya sudah diatur, project peta sudah bisa dimasukkan ke dalam template layout peta yang sudah disediakan. Jadi di layout peta ini kami hanya mengatur komponen-komponen seperti nama desa, kecamatan, skala peta, lalu legenda atau keterangan peta. Apabila sudah selesai, layout petanya akan diekspor menjadi format gambar dan dicetak dengan ukuran A0.